Berjumpa kembali dengan saya, Hasiolan Segian, dalam acara Dialog dari Hati ke Hati edisi pandemi. Kali ini kita berjumpa dengan Sekretaris Komisi Liturgi Konferensi Wali Gereja, Romo John. Apa kabar? Baik. Baik, Romo ya. Sudah mulai bekerja ya? Sudah sejak hari Senin itu. Hari Senin kemarin ya? 3 hari dalam seminggu. Ya, ini juga mulai orang dengan new normal ya. Ada kaitannya juga dengan gereja itu ya. Iya. Ada gereja, ada keuskupan yang sudah mulai membuka, menyelenggarakan misa bersama umat, tetapi juga masih banyak keuskupan yang masih menunggu situasi. Bapak Kardinal sebut sebagai kehati-hatian kita, begitu ya. Sebetulnya dalam liturgi itu, Romo, mana yang pokok dan mana yang tidak harus dilakukan, misalnya begitu, Romo? Mana yang wajib, mana yang fakultatif, begitu, Romo? Oh ya. Ya, pertama-tama kita perlu bersyukur ya kepada Tuhan karena sudah bangsa Indonesia sudah mulai bangkit ya, new normalnya. Ya. Yang lalu kan PSBB itu pembatasan berskala besar ya, Sekarang transisi begitu. Ya, kayak begitu. Nah, pada saat PSBB itu yang dilaksanakan dalam liturgi adalah imam tanpa umat. Iya. Imam tanpa umat. Padahal yang sebenarnya dalam liturgi itu harus perayaan imam dengan umat. Harus ada umat yang menyertai di situ ya. Nah, kalau begitu siapa yang mewakili umat dalam perayaan kalau live streaming seperti itu tanpa umat itu? Oh ya, pada saat PSBB itu imam merayakan Ekaristi bersama pelayannya. Iya. Pelayan itu dia adalah atas nama umat. Dia hadir atas nama seluruh umat. Jadi pada saat itu pun kita katakan bahwa perayaan bersama, perayaan jemaat, imam bersama umat. Karena liturgi sebetulnya adalah perayaan bersama dengan sebagai umat Allah ya. Hakikatnya adalah perayaan bersama seluruh umat, Nah, lalu pada masa new normal ini yang dilaksanakan itu bukan hanya dari satu umat saja. Ya, sekarang sudah mulai ada terbuka, umat mulai masuk. Terbuka dengan ini umat yang lain lebih banyak lagi. Ini syukur bagi kita bahwa sudah mulai terbuka dengan umat, perayaan bersama umat yang lebih banyak lagi, Walaupun itu secara bergiliran ya, Romo. Nanti diatur di keuskupan atau di paroki masing-masing pada misa berapa orang dan segala macam. Nah, di situ bagaimana, Romo? Karena new normal itu berarti misa harus ada batas waktu yang singkat. Iya, harus dibatasi ya. Makanya perlu diusahakan agar perayaan itu tetap utuh, mulai dari pembukaan sampai penutup, tetap utuh sambil memperhatikan supaya perayaan yang tetap utuh itu bisa berjalan dalam tempo yang singkat itu. Yang mengikuti juga protokol yang ditentukan oleh pemerintah ya. Nah, dalam konteks itu mana yang harus ada dan mana yang boleh tidak ada? Pada momen seperti itu berarti kita harus utamakan perayaan yang utama, hal-hal yang utama dan hal-hal yang fakultatif. Hal-hal yang fakultatif itu berarti boleh dirayakan, boleh tidak dirayakan. Misalnya pada ini pembukaan ya, misalnya pada pembukaan dikatakan begini. Imam boleh mengadakan pengantar secara singkat, sangat singkat pada saat sudah salam pembuka atau sebelum pernyataan tobat. Artinya yang biasa kita katakan kata pengantar. Nah, di situ dikatakan bahwa imam boleh atau dapat mengadakan pengantar secara singkat, sangat singkat. Artinya apa? Artinya ini boleh, ini fakultatif. Jadi pada saat itu imam boleh tidak mengatakan. Artinya bisa langsung kepada pengantar pengakuan tobat ya? Pernyataan tobat boleh. Lalu yang kedua, atau dikatakan bisa juga kalau tidak ada nyanyian pembuka, imam juga bisa membacakan antifon pembuka setelah salam pembuka. Langsung begitu ya? Langsung. Jadi setelah salam pembuka, imam bisa dapat membacakan itu antifon pembuka. Gitu sesudah itu pernyataan tobat. Sehingga ritus pembuka bisa lebih singkat. Iya, bisa hanya beberapa menit gitu ya. Karena tidak ada lagi kata pengantar atau kata pengantarnya sangat singkat. Nah, itu biasanya pada itu pada pembukaan pada terus pembukaan ya. Kalau pada liturgi sabda, kalau pada liturgi sabda itu
Itu terkait dengan khotbah ya Romo ya. Khotbah ya? Iya. Jadi liturgi sabda kan ada bacaan pertama, bacaan kedua, lalu kemudian Injil. Ya. Ini mesti ada ya? Ya, wajib ya. Liturgi sabda itu, yang namanya liturgi sabda itu, yang utama dalam liturgi sabda adalah bacaan-bacaan dan tanggapannya. Mazmur tanggapan itu ya? Itu harus ada ya? Harus ada. Bacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur tanggapan, pengantar, baik pengantar Injil. Dan ini itu wajib ya? Wajib ada. Dia utama. Lalu dikatakan juga bahwa bait khusus bait pengantar Injil dikatakan begini. Bait pengantar Injil itu kan tujuannya adalah yang pertama untuk menyambut Kristus yang datang mau bersabda dalam Injil. Yang kedua, mengungkapkan iman. Iman bahwa yang datang ini Kristus yang mau bersabda. Mau bersabda kepada umatnya gitu ya. Itu bait pengantar. Jadi dia itu memang perannya penting banget ya. Selain mengiringi perarakan itu Evangeliarum ke Ambo, dari altar ke Ambo, juga untuk itu, juga untuk menyambut Kristus yang datang untuk bersabda. Atau menyapa Kristus yang datang untuk bersabda. Lalu yang ketiga, dia mengungkapkan iman. Kita mengungkapkan iman bahwa yang datang ini Kristus. Bukan imam yang bersabda ya. Bukan. Lalu sekarang dikatakan begini, selanjutnya dikatakan dalam bait untuk bait khusus bait pengantar Injil dikatakan bahwa kalau tidak dinyanyikan bisa ditiadakan. Bisa ditiadakan. Jadi artinya harus dinyanyikan. Harus dinyanyikan. Kalau tidak dinyanyikan ditiadakan. Jadi ini antara kedua lagi dalam liturgi sabda sudah hal yang ini bisa ditiadakan kalau tidak dinyanyikan. Lalu itu berarti bahwa supaya bait pengantar Injil kalau diadakan sebaik harus dinyanyikan. Kalau tidak dinyanyikan ditiadakan saja. Jadi langsung ya dibacakan. Dan yang kedua, bukan imam yang menyanyikan itu bait pengantar Injil. Dia kan yang disambut. Masa dia menyanyi itu lagu sambutan? Nyambut untuk diri sendiri. Karena ada simbol di situ ya. Masa imam yang menyanyikan? Lalu kemudian sesudah dibacakan Injil. Sesudah dibacakan Injil, lalu khotbah. Homili. Dikatakan begini Bang Siol, bahwa pada hari Minggu dan hari-hari pesta, homili harus diadakan. Hari Minggu dan hari-hari raya ya maksudnya ya. Homili harus diadakan. Harus diadakan. Bila dirayakan bersama umat, Dan bukan hanya itu saja. Malah dianjurkan agar homili diadakan bila perayaan bersama umat. Bersama umat. Tetapi kalau hari Minggu harus diadakan. Cuma nanti ukurannya panjang pendeknya bagaimana? Tetapi ada juga yang katakan bahwa kalau ada alasan berat bisa ditiadakan. Alasan berat itu apa? Alasan berat ya misalnya imam sendiri tidak mungkin lagi khotbah. Karena kesehatan gitu ya. Atau kalau misalnya ada alasan situasional, misalnya bisa di pemakaman. Tempat-tempat darurat lah gitu ya. Sudah tidak bisa lagi bisa. Itu ya. Ini. Tapi dalam konteks ini sebetulnya dalam konteks new normal. Masa bisa satu jam bisa, masa khotbah bisa. Artinya memang di situ harus diatur ya. Karena ada keuskupan juga yang sudah membuat semacam ketetapan bahwa setiap imam harus menulis khotbahnya. Itu yang bagus. Karena begini. Jadi kalau sekarang tinggal situasi seperti ini bisa diatur durasinya. Durasinya misalnya 10 menit atau 7 menit lah begitu ya. 7 menit. Mengapa homili itu diharuskan? Karena homili itu fungsinya adalah untuk menjelaskan bacaan-bacaan yang tadi didengarkan gitu menjelaskan. Jadi umat datang untuk mendengar hidangan itu. Untuk mendapat hidangan itu. Yang kedua, homili juga bisa menjelaskan hal-hal teks-teks lain yang mengungkapkan misteri yang dirayakan. Teks-teks lain itu misalnya apa? Misalnya dari doa pembuka. Biasanya doa pembuka itu mengungkapkan misteri yang dirayakan. Jadi bisa menjelaskan doa pembuka di khotbahnya ya. Dia bisa menjelaskan tentang prefasi. Prefasi itu kan menjelaskan tentang, menyampaikan tentang misteri yang dirayakan. Dia bisa menjelaskan tentang itu. Makanya homili harus menyiapkan, pastor hendaknya menyiapkan homili dari hal-hal itu. Dari bacaan-bacaan didengar tadi, lalu juga bisa juga menjelaskan dari
hal dari doa-doa itu yang mengungkapkan misteri yang dirayakan pada kan hari itu memang itu. sebuah rangkaian yang sudah tersusun rapi begitu ya. Makanya karena waktu begitu singkat, 10 menit atau 7 menit, sebaiknya umat pastor menggunakan waktu itu seefektif mungkin untuk menyampaikan penjelasan tentang bacaan-bacaan itu, dan juga tentang yang tadi saya katakan, bisa dari doa pembuka, bisa dengan ini bisa dengan ini privasi. Sehingga kalau pada saat yang sudah begitu singkat baru digunakan untuk hal-hal lain, bagaimana? Misalnya ada yang menggunakan hal itu untuk menyanyi. Itu tidak penting lagi ya. Bukan tidak penting, tapi merugikan. Merugikan umat. Karena umat datang untuk mendengar itu, penjelasan itu. Jadi janganlah menggunakan itu lagi. Maka sebaiknya juga memang sungguh-sungguh dipersiapkan ya. Betul-betul dipersiapkan ya. Karena situasinya juga memang sulit, harus berikan gizi yang memang berisi. Jadi kita menyampaikan atau menghidangkan hidangan sabda yang bagus, yang bergizi untuk umat. Jadi tadi Romo katakan bahwa kalau hari raya dan juga hari Minggu wajib ada ya. Harus ada ya. Lalu kemudian liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi kita mulai dari ini. Mana yang harus ada dan mana yang fakultatif? Di dalam liturgi Ekaristi ada juga nyanyian. Ada panduannya di dalam buku. Ada persiapan nyanyian, persiapan persembahan. Dikatakan bahwa kalau persiapan persembahan itu mengiringi perarakan. Sama lagi tadi ya kayak tadi bait pengantar Injil ya. Mengiringi perarakan pembawa bahan-bahan persembahan. Kalau tidak ada perarakan ya tidak usah. Karena sekarang kan sudah ada di altar juga semua, juga tidak ada kolektor juga dari umat ya. Sehingga itu bisa ditiadakan. Juga pada sebelum privasi dikatakan kalau boleh imam memberi pengantar singkat tentang privasi itu. Itu bisa ditiadakan. Dengan ini sudah ada waktunya juga sudah dipadatkan untuk liturgi Ekaristi. Lalu pada liturgi Sabda ada pada sebelum ini pemberkatan persembahan. Sebelum berkat terakhir. Sebelum berkat terakhir dikatakan imam boleh memberi amanat singkat. Sesudah salam memberi amanat singkat. Boleh. Berarti bisa ditiadakan. Dengan ini sudah berkurang beberapa. Jadi pokoknya kalau lihat di rubrik katakan dapat atau boleh, itu bersifat fakultatif, bisa ditiadakan. Tapi dalam Ekaristi, liturgi Ekaristi memang mulai dari pembukaan itu sudah sampai dengan penutup sudah tidak boleh diganggu gugat ya. Itu harus utuh. Kalau doa Bapa Kami harus dinyanyikan kah? Doa Bapa Kami itu tidak dikatakan harus dinyanyikan. Boleh dinyanyikan atau diucapkan. Boleh diucapkan juga ya. Jadi itu berarti ada fakultatif juga itu ya. Fakultatif berarti dinyanyikan atau diucapkan. Dia tetap ada. Nah, dengan ordinarium bagaimana Romo? Dari depan sampai belakang itu apakah semua boleh ditiadakan atau harus dinyanyikan atau bagaimana Romo? Yang namanya dalam Ekaristi itu ada yang kegiatan-kegiatan yang berdiri atau yang dilihat sebagai kegiatan tetap atau kegiatan tersendiri dari perayaan itu. Ada kegiatan yang bersifat mengiringi, tapi ada kegiatan yang merupakan kegiatan tetap atau kegiatan tersendiri dari ordinarium dalam hal ini. Kalau ordinarium misalnya tetap ya? Tuhan kasih kemuliaan. Itu kegiatan tersendiri dalam perayaan Ekaristi. Tidak boleh dihilangkan. Dia bukan kegiatan bersifat mengiringi. Dia itu kegiatan tetap, kegiataan tersendiri dalam perayaan Ekaristi. Itu bagian integral dari seluruh perayaan begitu ya. Begitupun anak domba Allah. Anak domba Allah itu mengiringi pemecahan roti. Dan dia tetap ada. Makanya dikatakan kalau tidak dinyanyikan, diucapkan anak domba Allah. Diucapkan untuk mengiringi pemecahan roti ini. Nah, Romo, sekarang kan sudah ada gereja yang mulai membuka perayaan seperti tadi saya katakan. Ini soal komuni, Romo. Apakah imam kalau menggunakan alat pelindung diri bagaimana, Romo? Menggunakan masker misalnya, menggunakan sarung tangan misalnya, bagaimana dari kesahannya atau kesahihannya bagaimana, Romo? Saya minta Bang Sil untuk bandingkan misalnya orang yang datang tidak
tidak bisa berjalan dan pakai kursi roda. Kursi roda ya. Apakah itu sah atau tidak? Iya, iya. Atau kita tidak bisa pakai kacamata. Apakah itu sah atau tidak? Macam begitu. Jadi lihatlah itu sebagai sarana yang membantu, sarana penunjang, sarana penunjang. Jadi kalau beliau pakai masker atau apa, lihatlah itu sebagai sarana penunjang di masa ini. Iya, betul. Di masa pandemi ini. Sarana kalau tidak pakai tidak menunjang kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Iya, kegiatan ini. Jadi hendaklah dipakai kalau memang itu tuntutan. Karena itu adalah sarana penunjang untuk merayakan Ekaristi. Tidak ada masalah sebetulnya di situ ya, karena misalnya juga umat mau komuni, mau mengambil juga, sebetulnya juga bisa ngambil dari Sibori begitu ya, atau dibagi tetapi imamnya juga menggunakan alat pelindung diri atau menggunakan sarung tangan, tidak ada jadi masalah ya Romo ya. Bisa di Eropa kalau musim dingin kan mereka datang pakai sarung tangan juga ya, pakai topi. Iya betul. Itu situasi, situasional ya. Tapi menunjang orang untuk bisa mengikuti perayaan itu. Kan dia kalau tidak pakai sarung tangan dia kedinginan, tidak bisa ikut perayaan begitu. Romo, ini ketika sudah mulai dibuka pintu perayaan-perayaan di gereja, tentu saja misalnya pembaptisan bayi dan juga perkawinan. Di dalam liturgi pembaptisan bayi kan ada itu, imam harus menandai anak dengan salib di dahi anak itu. Nah, bagaimana ini Romo, ketetapannya seperti apa? Ya, tadi kan saya sudah katakan bahwa seperti masker atau apa waktu perayaan liturgi Ekaristi, begitupun dalam pembaptisan kalau memang dianggap bahwa pakai ini untuk tetap menjaga kesehatan atau apa, dipakailah. Ketika dia pakai sarung tangan, mencelupkan tangan dengan juga sarung tangan, tidak tetap juga sah itu Romo ya. Artinya bahwa yang penting minyak itu yang dipakai. Minyak, karena itu materinya itu yang dipakai jangan yang lain-lain. Tetapi bahwa sarana yang dipakai ini untuk sampai ke situ tuh, kalau selagi menunjang dipakailah. Itu mungkin hampir sama juga dengan dalam sakramen perkawinan ya. Ketika mempelai juga harus saling menumpang berjabat tangan gitu ya. Artinya kalau mereka juga menggunakan sarung tangan, begitu juga imam juga tidak ada masalah gitu Romo ya. Karena itu penunjang. Penunjang penunjang untuk merayakan liturgi, untuk merayakan sakramen. Jadi tidak menjadi kendala sebetulnya nanti ketika mulai dengan pembaptisan bayi, mulai juga dengan sakramen yang lain ya. Jadi ada yang memang harus ada dan ada yang fakultatif gitu ya Romonya. Nah, dalam konteks ini apa anjuran Romo baik kepada para petugas liturgi, kepada prodiakon dan segala macam untuk tetap menjaga liturgi supaya tetap berjalan dengan baik? Anjuran saya yang pertama, tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi kalau boleh para petugas liturgi atau para pelayan liturgi benar-benar orang yang sehat. Benar-benar menggunakan apa yang dianjurkan atau dipedomankan oleh keuskupan. Dan juga pemerintah juga memperhatikan itu ya. Supaya orang yang mengikuti perayaan Ekaristi jangan sampai merasa terganggu. Terganggu karena lihat, kok dia tidak pakai itu, kok dia tidak sehat kok melayani kayak begitu. Akhirnya tidak lagi memberi kenyamanan kepada orang-orang atau umat yang datang mengikuti perayaan itu. Yang kedua, para pelayan liturgi perlu menyiapkan diri secara baik. Karena ini katanya nanti live streaming atau online. Dan memang itu, jadi umat yang tidak ikut dalam perayaan misa di gereja harus menyatu dengan umat yang sedang merayakan Ekaristi di gereja lewat online gitu ya. Jadi benar-benar harus dipersiapkan lewat betul ya. Live stream, bukan lewat rekaman. Lewat live stream atau online. Karena itu para pelayan perlu menyiapkan diri secara baik supaya bisa melayani benar-benar, supaya bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh umat. Kalau misalnya pemasuk menyanyi suara tidak benar atau tidak jelas, bagaimana umat mau dengar itu? Bagaimana umat di rumah yang sedang online menunggu atau mau merasakan itu semua secara baik? Sehingga saya harapkan supaya para pelayan itu siapkan diri secara baik. Lektor, pemasmur, lalu juga yang lain. Tentu saja imamnya sendiri juga harus mempersiapkan diri betul ya. Sehingga tadi saya katakan kalau boleh para imam, kami imam, kami perlu menyiapkan diri untuk
dan menyiapkan homili yang baik juga untuk durasi waktu yang singkat itu. Durasi yang singkat itu. Jangan lagi gunakan durasi yang singkat itu untuk hal-hal yang lain, misalnya menyanyi atau apa. Imam kan sudah menyanyi di privasi, di dialog-dialog, sudah banyak sekali ilmunya di situ. Jangan lagi curi ini waktu itu. Jadi harus benar-benar menyampaikan firman, bekal untuk umat perjalanan 1 minggu misalnya ke depan begitu ya. Begitu. Jadi dia harus memberi pedoman bagaimana kehidupan umat beriman ke depan itu seperti apa lewat homili ini. Romo, ini kita mau new normal dan juga mungkin ke depannya liturgi kita ini sebetulnya agak lentur juga ya Romo ya. Ada yang memang harus rigid dilakukan dan memang ada yang wajib dan tidak wajib gitu ya. Artinya memang di sini perlu panduan dari pastor paroki setempat ataupun Bapak Uskup barangkali begitu ya Romo ya. Ya, begini, untuk liturgi, untuk yang mengatur liturgi dikatakan begini. Yang mengatur liturgi adalah wewenang tahta suci dan uskup. Tahta suci itu mengatur liturgi gereja seluruhnya. Kalau uskup, dia itu mengatur, mengarahkan, memotivasi, bahkan menegur kegiatan liturgi di wilayah keuskupannya ya. Di wilayahnya. Jadi yang mengatur liturgi itu adalah uskup, bukan imam. Apalagi yang lain. Jadinya sehingga kita perlu taat pada apa yang diatur oleh uskup itu. Pedoman dalam hal ini pedoman ini. Keuskupan itu yang bersangkutan ya. pada era new normal ini. Jadi umat di masing-masing keuskupan panduannya ya uskupnya begitu ya. Uskup. Walaupun misalnya sudah ada dalam tata peraturan seperti ini juga tetap bahwa apa yang diputuskan oleh uskup yang menjadi pedoman. Tentunya apa yang disampaikan oleh uskup pasti berpedoman pada yang pasti yang umum itu yang sudah diatur oleh tata suci itu. Tapi ada hal-hal yang dimungkinkan untuk uskup menentukan sendiri. Oleh karena itu juga masing-masing uskup punya pertimbangan sendiri dengan situasi di keuskupan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain begitu ya. Berdasarkan situasi mereka di wilayah masing-masing, maka uskup setelah mempertimbangkan akhirnya memutuskan untuk pedoman seperti ini. Makanya kita yang lain, imam dan umat yang lain, taat dong. Dia ini pengatur. Jangan jadi raja-raja kecil ya. Ini paroki saya berkuasa gitu ya. Baik Romo John, terima kasih banyak atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Ini perbincangan tentu saja akan sangat berguna bagi umat, bagi siapa saja yang melihat tayangan ini. Semoga perbincangan kita ini menjadi penuntun, panduan untuk seluruh umat Katolik di seluruh Indonesia dalam rangka kita menghadapi new normal, ataupun juga ada keuskupan yang masih menunggu, ada juga keuskupan yang sudah mulai membuka perayaan Ekaristi di gereja. Mudah-mudahan perbincangan ini menjadi kesempatan kita untuk melakukan sesuatu yang berguna umat dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Hidup TV. Akhirnya saya kembali bersama dengan Romo John Rusai mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.